Jadi perdebatan utama itu yang menjadi dari sumber dari kekerasan adalah soal interpretasi soal sejarah integrasi Papua ke NKRI. Jadi Bang Hardy bilang imparsial mencatat sekitar 3.000 lebih kan. 3.600. Nah 3.600. Kalau ALDP bahkan mencatat 3 kali lipat dari itu per tahunnya ya. Yang pertama sangat mengkhawatirkan bahwa tadi saya katakan pendekatan militer akan terus dilakukan di Papua. Selamat malam teman-teman masa aksi unjuk rasa, selamat datang kembali di podcast unjuk rasa yang ke-7. Kali ini kita akan membincang terkait dengan situasi di Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi di Papua tidak kunjung membaik, bahkan cenderung memburuk. Situasi kemanusiaan, berbagai aksi kekerasan, kontak senjata, kekerasan, dan yang terakhir misalnya terkait dengan penahanan atau penyanderaan terhadap pilot Susi Air juga tidak kunjung terselesaikan. Sementara itu negara sebetulnya juga sudah berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana menyelesaikan situasi konflik di Papua. Tetapi kebijakan yang dikeluarkan tersebut apakah kemudian menjawab persoalan akar persoalan kekerasan atau konflik di Papua? Yang dibuat misalnya adalah pemekaran daerah di Papua yang terakhir ini menjadi 6 provinsi. Kemudian negara juga tetap mengirimkan tentara TNI ke Papua. Imparsial mencatat tahun 2022 setidaknya ada 3.600-an lebih prajurit TNI yang dikirimkan ke Papua. Hal ini menjadi catatan bagi imparsial karena mengingat Papua tidak pernah ditetapkan sebagai daerah operasi militer, tetapi jumlah pasukan yang dikirim ke Papua itu juga tidak sedikit, gitu ya. Bahkan dari tahun ke tahun itu cenderung meningkat. Kemudian situasi pengungsi, sebagaimana kita ketahui juga tidak kunjung ada solusinya. Ribuan pengungsi internal di Papua itu masih belum bisa kembali ke daerah asal mereka. Nah, situasi-situasi ini tentu membuat miris kita, membuat kita tentu bertanya-tanya mengapa situasi kemanusiaan dan juga konflik di Papua tidak kunjung diselesaikan. Nah, bersama kita pada hari ini telah hadir seorang advokat atau pembela orang Papua. Ya, beliau ini sebetulnya sudah banyak mendapatkan stigma yang kita katakan aneh-aneh lah di Papua. Pembela OPM, pembela separatis, dan seterusnya. Tapi saya yakin beliau tidak menghiraukan stigma-stigma semacam itu. Beliau akan tetap untuk membela hak-hak rakyat Papua yang selama ini abai dipenuhi oleh negara. Bersama kita Kak Latifah Hanum Siregar atau kita sapa lebih akrab Kak Anum. Selamat datang di Imparsial, Kak Anum. Ya, terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Nah, kita mungkin akan membincangkan pertanyaan saya pertama ke Kak Anum. Ya. Bagaimana sih sebetulnya situasi di Papua yang saat ini itu yang nampaknya tidak jelas penyelesaiannya. Kalau kita lihat negara sudah melakukan kebijakan, negara juga mengaku telah mentransfer sejumlah uang ke Papua.
melakukan berbagai pembangunan. Ya. Tetapi kenapa kekerasan, berbagai bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan itu masih tetap terjadi di Papua? Secara garis besar, kira-kira Kak Anum, bagaimana menjelaskan konflik laten di Papua yang terjadi saat ini? Iya, pertama terima kasih buat Imparsial yang sudah mengundang saya di podcast ini. Senang sekali, Bang Hardy. Saya ingin meringkas saja sebenarnya ya, karena kita tahu bahwa konflik di Papua itu kan konflik yang paling kompleks, paling panjang hari ini ya di Indonesia. Kan kalau kita tahu LIPI mencatat ada 4 akar masalah. Kalau kita mau sederhanakan, ada konflik vertikal yang laten, yang sejak 61, 63 menurut referensi orang Papua, tapi juga ada konflik-konflik horizontal yang berkembang saat ini. Itu 2 aras seperti itu ya. Nah, yang paling menjadi perdebatan utama itu yang menjadi dari sumber dari kekerasan adalah soal interpretasi soal sejarah integrasi Papua ke NKRI. Itu. Kemudian ada banyak konflik lagi yang berkembang ini. Kalau LIPI mencatatnya 4 akar masalah tentang perbedaan pandangan tentang integrasi, tentang pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi. Sekarang jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks ya. Horizontal itu makin banyak sekali lapisan-lapisannya ya. Jadi bukan hanya antara Papua dengan Jakarta, tapi juga antara orang Papua dengan elit lokal, pemerintahan lokal. Itu kan berlapis-lapis ya. Tadi kan Bang Hardy singgung soal pemekaran. Pemekaran ini kan kalau kita boleh lihat bahwa kelompok-kelompok itu menjadi berlapis kan. Ada yang menolak, ada yang mendukung, karena melihat ini peluang untuk mendapatkan jabatan, untuk memperpanjang kekuasaan, tapi juga misalnya peluang untuk dominasi, baik itu pemerintahan sipil maupun militer. Gitu. Kita tahu bahwa tadi Bang Hardy bilang Imparsial mencatat sekitar 3.000 lebih 3, kan. Nah, 3.600. Kalau ALDP bahkan mencatat 3 kali lipat dari itu per tahunnya ya. Gitu. Nah, itu 2022, 2023 jauh lebih banyak. Gitu. Kami mencatat sekitar 9.000-an sampai 11.000 gitu. Kalau kita mau lihat gabungan antara TNI dan Polri, Brimob. Tapi tentu saja lebih banyak adalah TNI. Kalau dari total itu. Nah, kita juga melihat misalnya kan apa yang terjadi hari ini situasinya pemerintahan makin lemah. Terutama pemerintahan sipil. Karena apa? Karena militer makin banyak dengan penempatan pasukan tadi. Dengan berbagai macam ya labelnya. Ditambah lagi itu nanti akan ada rencana pembentukan kodam-kodam di seluruh provinsi di Papua. Itu juga merespon yang tadi daerah otonomi baru. Ya kan? Dan sebenarnya TNI hadir di sana bukan dalam konteks operasi militer saja, operasi militer selain perang mengejar separatis, tetapi juga dalam konteks yang dibilang pembangunan, jadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, makanya kemudian komunikasi sosial, makanya kan yang muncul di media tuh banyak misalnya TNI melakukan pengobatan massal, TNI bantu menanam, TNI mengajar anak-anak gitu. Nah, jadi bukan saja kalau dulu kan kita dengar, kita tahu bahwa TNI masuk karena untuk Satgas Pamtas kan, pengamanan perbatasan. Tapi kemudian sekarang Pamrahwan. Jadi daerah-daerah yang kaya investasi langsung dibeli label Pamrahwan, daerah rawan. Selain Pam of Fitness, Freeport, kan itu. Tetapi juga ada banyak macam kan satgas-satgas yang dibentuk, Satgas Habema yang baru ini, kan. Jadi banyak sekali dibentuk untuk tadi mengisi semua itu, semua lini. Padahal sudah ada Satgas Damai Karten sebelumnya di Papua. Bahkan misalnya di beberapa tempat untuk membangun atau mendirikan koramil persiapan juga didatangkan dari luar. Kalau kita lihat
kasusnya Pendeta Jeremias Janambani, Intan Jaya, itu kan yang diduga melakukan itu kan adalah aparat TNI yang bertugas akan membangun atau menempati Koramil, ya kan, persiapan Hitadipa. Kan itu kan. Betul. Jadi ini masuk ke semuanya. Jadi kalau kita lihat misalnya tidak hanya di Provinsi Papua, tadi kan 6 ya, kemudian Provinsi Papua Tengah dibilang untuk mengejar separatis, ada di daerah Intan Jaya, Timika, Nabire, Paniai, tapi juga masuk di, kalau kita lihat di peta itu kan titik-titik yang memang sentral, yang di tengah-tengah. Kalau Pamtas kan berarti di pinggir ya, di apa namanya, antara Merauke, perbatasan gitu kan, Wamena, tapi ini di sentral-sentral pemukiman itu kan, yang sekarang ada sumber daya alamnya itu cukup besar, melimpah di situ. Nah, jangan lupa misalnya selatan, Papua Selatan hari ini. Kalau kita baca dropping pasukan itu banyak sekali di Bovendigul, di Mapi, di Asmat, yang kita tahu kayak sumber daya alamnya. Itu. Jadi ada di banyak tempat ya, dengan banyak alasan, dengan banyak peran yang dilakukan. Tadi dari operasi tempur, ada teritorialnya, ada pembangunan, edukasi, pendidikan, kesehatan. Jadi ini mungkin yang dibilang Panglima TNI sekarang apa? Multifungsi. Ya, jadi tinggal menunggu legalitas mungkin ya. Jadi sebenarnya sudah terjadi di Papua. Dalam prakteknya itu sudah dilakukan di Papua. Sudah. Dan itu ingin dilegalkan. Iya, bisa jadi begitu karena itu sudah terjadi. Padahal yang dibutuhkan itu seharusnya adalah guru. Untuk mengajar, tenaga kesehatan, untuk mengobati ya. Kan tidak ada satupun daerah di Papua itu yang masuk status darurat militer kan? Betul. Sehingga militer harus memegang semua, bahkan pekerjaan sipil. Persis. Kan tidak. Betul. Tapi kita lihat misalnya di Intan Jaya, di Nduga, tapi juga di Puncak gitu. Itu kan hampir semua peran itu dilakukan oleh militer. Nah, gitu. Dan kita lihat banyak sekali di media itu kan dikampanyekan ya, ngajar gitu, menanam gitu. Betul. Nah memberikan pelayanan kesehatan. Itu. Jadi bahkan misalnya Maibrat ya Papua Barat Daya itu kan 2020 kemarin kan tensinya mulai tinggi ya. Kemudian 2023 kemarin bahkan satu kesempatan itu dikirim sampai 1.200 TNI ya untuk segala macam peran tadi itu. Iya. Jadi kita melihat bahwa ini sebenarnya mau mengejar yang namanya diduga separatis. Betul. Atau waktu itu ada pembunuhan TNI. Iya. Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang lebih dari itu? Misalnya alasan investasi. Ya kan? Tapi juga ini investasi bisnis. Iya, bisnis, dan ini kan juga sebenarnya melemahkan pemerintahan sipil. Ya kan, masyarakat menjadi tidak berdaya, masyarakat sipil, dan sekaligus melemahkan pemerintahan sipil. Iya. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan kebijakan yang baru-baru juga dikeluarkan oleh TNI terkait dengan pergantian nama atau istilah penyebutan terhadap KKST, kalau sebelumnya mereka menyebutnya KKST, sekarang menjadi OPM. Nah, itu gimana dampaknya terhadap? Sebenarnya begini, pertama sekali kelompok yang melakukan pergerakan aspirasi kemerdekaan Papua itu dulu cuma dikenal satu nama, namanya OPM. Awal sekali. Kan nanti baru ke sini dengan namanya macam-macam. Dan sebenarnya OPM itu kan punya sayap diplomasi dan sayap militer. Nah, sayap militer ini kemudian yang orang sering dengar dengan istilah sekarang ini TPNPB. Sebenarnya kan ada sayap diplomasi juga nih gerakan. Kalau dulu dimainkan oleh Presidium Dewan Papua misalnya, ini kan sayap diplomasi nih. Nah, sekarang ada TPNPB. Dulu sebenarnya ada juga yang namanya Tentara Revolusi West Papua, TRWP. Sekarang selain TPNPB ada namanya WPA, West Papua Army. Ini yang dibentuk oleh WP untuk menyatukan. Nah, tapi kemudian tiba-tiba muncul pergantian itu. Saya menduga sebenarnya bukan tiba-tiba ya. Ini ada settingan, ada skenario yang mau dikejar
atau mau dikejar oleh TNI misalnya ya. Misalnya TNI mau mengambil semua kewenangan otoritas untuk TNI yang nanti berhadapan dengan kelompok TPNPB dengan memberikan istilah OPM. Ini ini ancaman terhadap stabilitas keamanan jadinya kan. Atas nama ancaman terhadap stabilitas itu kemudian berbagai peran dimainkan, diambil. Ya, diambil gitu. Jadi itu dulu diambil, kemudian Satgas dibentuk kan, Satgas HBMA nanti akan di-lead oleh TNI kan. Ini kan beda dengan Satgas Kartens. Jadi kan kita juga bisa membacanya seolah-olah ini ada persaingan ini antara TNI dengan Polri ini. Di konteks Papua ya. Gitu kan. Jadi TNI mau mempersiapkannya dengan tadi mengganti istilah, kemudian juga sudah menyiapkan perangkatnya, satgasnya. Kalau multifungsinya sudah jalan sebenarnya, itu. Jadi ini tinggal menunggu formalitasnya saja ini. Dan ini bagi kami ini ancaman ya buat masyarakat sipil ya. Betul. Apalagi nanti dengan presiden yang baru, yang kita sudah dengar jelas debatnya bahwa pendekatan militer. Ya kan, ini kan sepertinya sejalan seirama dengan skenario yang mulai dibangun oleh TNI yang tadi saya sampaikan itu kan. Jadi akan makin menakutkan mungkin ya kalau perspektif militer yang nanti menjadi hal yang utama untuk membangun Papua gitu, untuk yang dibilang pembangunan di Papua untuk mensejahterakan orang Papua. Tapi ini kan kelihatannya pendekatan militer akan makin kuat ke depan ini di pemerintahan yang baru. Nah, saya justru pertanyaan saya ini, apakah itu selama ini ada grand design oleh negara ini, oleh pemerintah pusat itu khususnya untuk menyelesaikan persoalan Papua kan? Karena kalau kita lihat saja ini dari hal yang sederhana, penyebutan istilah KKB dan OPM misalnya, itu aja udah berbeda tuh. Itu dari pemerintah dua-duanya kan, dua istilah itu. Ini aja udah tidak sinkron begitu ya. Nah, apalagi pada aspek lain, saya khawatir juga malah yang satu kemana, yang satu kemana, gitu kan? Nah ini Kak Num melihatnya seperti apa? Ya, saya juga berpikir seperti itu ya, bahwa sebenarnya tidak ada konsep yang jelas, yang konkret ya, untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu. Ini kelihatan dari misalnya muncul impres kan, itu berganti impres, kepres. Jadi seolah-olah memang tidak ada, karena hanya menjawab dalam tempo waktu tertentu dengan impres. Ya kan? Dulu ada untuk UP4B. Kemudian ada impres kan percepatan tahun 2001, 2022 keluar impres lagi, keluar lagi keputusan untuk penyelesaian HAM, ya kan, melalui penyelesaian HAM non judisial. Jadi sepertinya ini menyelesaikannya secara parsial, ini nggak punya konsep, ya kan? Kelihatan seperti itu. Jadi dipikir dengan kasih otsus sudah selesai, tapi kan ternyata tidak nih. Masalah Papua kan setelah otsus ini aksi kekerasan, konflik bersenjata makin meningkat, orang minta merdeka makin banyak, ya kan? Jadi sebenarnya nggak efektif kan otsus? Kalau sejak kan gitu, kalau bertanya efektif, ini efektif nggak? Otsus itu orang Papua minta merdeka, kasih otsus, selesai. 2001. Tapi ternyata kan tidak. Aksi masih makin tinggi. Korban terutama dari masyarakat sipil setiap tahunnya meningkat. Nah, berarti tidak efektif. Nah, sementara ini evaluasi otsus juga kita tidak tahu evaluasi otsus yang efektif seperti apa. Persis. Nah, jadi akhirnya untuk mengobati itu dibikin dengan impres, kepres gitu kan. Jadi itu menggambarkan, gak ada desain sebenarnya. Eksidental kelihatan. Yang sementara. Hanya sementara. Begitu. Nah, ini Kak Num, tadi Kak Num bilang kita belum pernah nih melakukan evaluasi 20 tahun otsus Papua dari 2001, 2021. Itu ya, sehingga kemudian 2021 ini apakah publik waktu itu bertanya, ini apakah otsus di Papua akan diperpanjang dan segala macam. Tetapi kemudian lahirlah undang-undang revisi di otsus yang mencengangkan kita semua. Kira itu.
kemudian juga lahir dibentuk daerah-daerah baru di Papua saat ini. Pertanyaannya, kira-kira dampak terhadap masyarakat di Papua dari pembentukan daerah baru, otomatis nanti juga kan akan dibentuk Polres, Polsek di sana, Polda baru, kemudian pos-pos militer juga sesuai janji Presiden terpilih itu juga akan dibentuk di seluruh Papua. Apa kekhawatiran terbesar dari pembentukan daerah baru ini di Papua di tengah situasi konflik yang juga masih tinggi, Kak Nom? Yang untuk mendapat jawabannya, tanya ke masyarakat apa yang mereka inginkan orang Papua. Betul. Pertama, rasa aman. Sehingga kita bisa melihat apakah dengan nanti membangun Polres, tambahan Kodam, tambahan Kodim, apakah itu akan memberikan rasa aman? Karena pertama itu betul rasa aman. Yang kedua, eksistensi sebagai orang asli Papua dihargai. Tidak ada stigma, tidak ada diskriminasi. Ambil lahannya, kasih tahu, jangan merampas. Ya kan? Mau tanam sesuatu bilang ke mereka, mau ambil lahannya ajak semuanya bicara. Tidak dengan mereka pengetahuan mereka yang terbatas itu justru dieksploitasi kan. Oh iya, lahanmu saya cuma ambil 5.000, ternyata jadi 50.000 hektar misalnya. Itu kan dieksploitasi itu. Oh iya, nanti kita bicara, dibawa ke Jakarta, dikasih ini, dikasih itu. Ini model kayak zaman Pepera dulu kan. Dibawa ke Jakarta, dikasih radio transistor. Ya kan, bendanya aja beda kan sekarang ini. Tapi kan begitu, para perusahaan ini kan mengambil sebagian dari mereka bawa ke Jakarta. Kan itu masih terjadi. Jalan-jalan gitu. Kemudian dikasih misalnya kepemilikannya tuh ada pada 10 orang, tapi yang diajak cuma 5 orang dan 10 orang itu menandatangani atas nama 5 orang yang lain. Kan itu. Pecah belah itu. Politik pecah belah itu yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau ditanya itu ketakutannya. Mereka perlu rasa aman. Apakah kehadiran itu faktanya menunjukkan apa? Faktanya menunjukkan rumah sakit dijadikan pos militer. Mereka makin takut kan. Orang keluar dari tanahnya mengungsi. Tadi kan Bang Ardi bilang orang mengungsi. Karena apa? Orang gak ada pilihan. Dia nggak percaya biarpun aparat keamanan banyak datang. Gini, saya datang untuk tolong kamu. Tapi mereka nggak percaya sama penolong yang datang itu. Jadi justru merasa tidak aman. Jadi keluar. Nah itu, mereka keluar gitu. Jadi bacaannya gampang aja untuk dilihat seperti itu. Apa yang mereka butuhkan? Rasa aman. Ini yang terjadi di Dunga. Rasa aman. Mereka bilang bahwa soal makan, mereka punya kebun sebenarnya. Asal tidak ada aparat keamanan di situ, tidak ada represi, tidak ada intimidasi. Mereka tinggal, mereka makan, mereka hidup apa adanya. Mereka bisa makan di negerinya sendiri, gitu. Jadi yang mereka butuhkan itu bukan ekonomi kan, bukan makan minum. Mereka kaya kok di tempat mereka sendiri. Tapi rasa aman tadi. Kebutuhan pertama adalah rasa aman. Itu. Untuk berkebun, beraktivitas, mereka masuk keluar hutan. Ini pelayanan publik, menggunakan fasilitas publik di ruang publik, ya kan, ke pasar, ke kebun. Yang mereka mau kan itu, anak sekolah. Rasa aman itu, gitu. Nah, tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan situasi pengungsi yang di Dunga yang sampai sekarang mereka belum kembali. Anum tadi sampaikan artinya tidak ada rasa aman ketika mereka ingin kembali ke tempat mereka. Pertanyaan saya, ini sudah lebih dari 2 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun mereka meninggalkan rumah, kebun dan semua yang mereka miliki di sana. Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara, terutama ketika kehadiran aparat keamanan, tapi justru tidak membawa rasa aman bagi mereka. Atau sebenarnya apa yang terjadi di Dunga, Kak Nom? Sampai sekian lama mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka. Itu kan yang namanya trauma kan. Karena itu kejadian berulang. Yang dulu mereka dengar
tahun 61, 62, 63, 65, bahkan tahun 70, atau kalau di daerah pegunungan mulainya tahun 77, peristiwa Wamena, yang mereka dengar dari orang tua, kakek, nenek orang tua mereka, itu mereka juga alami. Ya kan, trauma, memori pasionis itu kan. Jadi itu membuat mereka sangat takut untuk kembali. Nah, seharusnya memang di situ peran pemerintahan sipil ada di tempat. Bupati ada dan jajarannya, ya kan, gubernur ada. Nah, ironisnya dalam situasi sekarang ini menurut saya juga akan makin parah menuju pemilu. Karena pemerintahan sipil sekarang fokusnya cuma dua. Merekrut yang namanya anggota DPRK kursi otsus, kursi pengangkatan, dan mempersiapkan pemilu kada. Persiapan pemilu kada tentu saja pemerintahan sipil ini mereka adalah calon-calon peserta pemilu kada. Sehingga mereka mungkin tidak punya waktu dan tidak ingin mengurus pengungsi, mereka punya fokus dua itu saja. Padahal harusnya mereka ada di tempat itu untuk mengurus tadi pengungsi. Sehingga tidak memberikan ruang yang besar terhadap aparat keamanan, terhadap TNI. Karena memang benar ini belum status militer kan, daerah macam Nduga. Jadi harusnya pemerintah sipil ada berkuasa di situ, berperan di situ. Itu kalau tidak ruang ini akan dipakai dengan tadi siapan multifungsinya itu sudah dan aparat tahu persis bahwa pemerintah sipil meninggalkan itu dan dilemahkan, dilumpuhkan sehingga tadi itu. Nah, ini akan makin parah ini situasi ini sampai nanti habis pemilu kada. Karena mereka tidak pikir lagi soal tadi, soal pengungsi, soal tidak, hanya fokus dua itu saja. Hanya fokus dua, kursi untuk pengangkatan dan itu tadi pemilu kada. Nah, kita mungkin akan menghadapi situasi yang jauh lebih buruk, mungkin sampai 6 bulan, 8 bulan ke depan. Seperti itu. Sementara pasukan rolling terus ini. Iya kan? Jadi kan kalau makin settle ini kan pengiriman pasukan. Sementara di bagian lain ini kan makin rentan. Ya, pemerintahan sipil rentan, masyarakat rentan. Jadi makin kuat peran TNI di Papua dengan segala fungsi tadi itu. Multifungsi tadi. Nah, sementara itu kita juga mengetahui bahwa sampai hari ini, Anum sudah 1 tahun lebih kasus penyanderaan terhadap pilot Susi Air, yang kita juga tidak jelas bagaimana apa yang sudah dilakukan dan nasibnya itu seperti apa. Hanya kalau Egyanus itu merilis video tentang situasi kita baru tahu, kita bisa melihat video di di media sosial gitu. Nah, ini sebetulnya kenapa nampaknya macet? Atau kita belum bisa bilang gagal, tapi nampaknya ada batu sandungan yang begitu serius, dan ini juga bukan hanya isu kita nasional, tapi juga karena ini warga negara asing, juga menjadi isu internasional. Nah, Kak Anum melihatnya seperti apa yang bisa dilakukan atau perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pilot Susi Air ini? Sepanjang kita hit to hit antara NPB dan TNI, nggak akan bisa. Harus ada peran beberapa tokoh, gitu ya, misalnya tokoh agama, tokoh adat, mungkin juga misalnya orang yang memang memiliki keterampilan, keahlian untuk melakukan mediasi, negosiasi itu. Karena kalau berhadapan seperti itu, ini akan jatuh korban. Misalnya tahun lalu kan titik penyanderaannya di Paro. Tahun lalu itu beberapa kejadian di Paro kan, kontak tembak terus antara TNI dan Polri. Nah, ini kan TNI, Polri dan OPM. Ya kan terjadi terus awal tahun, kemudian akhir tahun November kemarin kan. Nah, ini kan bahayanya terhadap dua kelompok, dua
satu masyarakat sipil dan satu pilot itu sendiri. Ya. Dengan kontak tembak yang terus-menerus. Ya. Jiwa mereka terancam bahwa pilot itu akan menjadi korban. Ya. Dengan alasan kemanusiaan, kita menyerukan pilot itu harus dikeluarkan dalam keadaan hidup. Ya. Harus dihormati gitu. Tapi dengan situasi yang tadi yang berhadap-hadapan dengan dua kekuatan bersenjata, ini sulit. Akan mencelakai dua subjek tadi, masyarakat sipil atau pilot itu gitu. Makanya tadi menurut saya ini peran tokoh gitu. Jadi kalau dibilang peran tokoh atau pihak yang memediasi. Iya, kalau dibilang oke, akan dikirim lagi tentara, dikirim lagi tentara. Konflik yang terjadi, apalagi kemudian komandan-komandan atau ada pihak di tentara ini yang mau taruh mahkota di kepalanya sendiri kan. Jadi kamu ke sana, itu ada di sana. Saya menduga beberapa kejadian korban TNI menjadi korban itu karena tadi tuh komandannya tuh kan, kamu ke sana kejarnya di sana, kamu kejar di sana. Tahu-tahu kontak tembak TNI jadi korban. Nah, itu jadi beberapa kejadian mengindikasikan itu ketika TNI menjadi korban, terutama di sekitar Paro dan Paro tahun lalu itu kan ada berapa kali kejadian gitu. Betul. Itu karena tidak mengerti situasi yang pas, itu medannya itu yang terjadi. Sementara ini harus benar-benar hati-hati. Betul. Untuk pembebasan pilot ini harus benar-benar hati-hati ini. Dan karena tidak bisa dengan pendekatan senjata. Tidak bisa. Karena akan tidak mengancam. Bisa mengancam. Ini sudah terbukti akan mengancam. Tidak bisa. Iya. Oke. Nah, pemilu kada sebentar lagi. Serentak di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Kan tadi bilang ada sejumlah tokoh elit di Papua juga yang akan berkontestasi. Mereka sebetulnya nanti itulah yang akan menjadi memimpin di wilayah Papua untuk bagaimana nasib masyarakat ke depannya. Nah, tapi secara nasional kita juga baru selesai pemilihan presiden, pemilihan umum, wakil-wakil rakyat itu telah terpilih, walaupun mungkin masih ada sengketa, saya tidak tahu di MK, masih ada sengketa, tapi presiden sudah terpilih, sudah ditetapkan, dan kita juga menonton beberapa waktu lalu debat begitu ya, capres yang salah satu isunya itu yaitu terkait dengan isu Papua. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib Papua 5 tahun ke depan di bawah the elected presiden ini menurut Kak Ano, dan apa yang perlu kita antisipasi agar kita perlu mitigasi agar situasi kemanusiaan itu tidak menjadi bertambah buruk. Yang pertama sangat mengkhawatirkan bahwa tadi saya katakan pendekatan militer akan terus dilakukan di Papua. Pemerintah melihat akan diperkuat. Pemerintah melihat bahwa Papua hanya bisa diselesaikan dengan cara pendekatan militer. Gitu kan? Itu akan makin kuat. Gitu. Nah, ini pemerintah harus sadar bahwa pendekatan militer tidak menyelesaikan masalah di Papua. Ini bukti. Banyak menjadi korban. Gitu. Konflik panjang terus-menerus. Gitu. Masyarakat sipil menjadi korban utama terbanyak. Dan pembangunan gagal. Berarti yang gagal kan negara. Betul. Harusnya negara evaluasi dong. Persis. Evaluasi kebijakan militer ternyata tidak efektif. Jadi harusnya yang dirubah adalah tadi pendekatan kemanusiaan. Salah satu yang emergensi dibutuhkan adalah jeda kemanusiaan, jeda kemanusiaan. Jadi TNI stop pendekatannya, tetapi juga kita minta kelompok bersenjata TPNPB itu juga menghentikan, karena yang terjadi adalah konflik di ruang publik, di mana masyarakat sipil menjadi korban, ya kan, di sekolah, di pasar, di jalan, di puskesmas, di perkantoran. Ini kan ruang publik ini. Salah ditangkap. Ini ruang publik ini.
Kemudian karena itu kemudian mereka menangkap orang sembarang. Yang satu klaim bilang itu TPNPB, TPN bilang bukan. Yang kemarin dibilang itu apa Intel TNI yang baru meninggal kemarin supir. Terus ada kejadian 2 hari lalu. Padahal kemudian kemungkinan hanya stigma aja. Nah, jadi ini kan perang narasi ini kita hanya lihat narasi TNI Polri, sementara kita lihat TPNPB. Ini harus dihentikan. Ya, perang narasi, konflik di ruang publik dengan jeda kemanusiaan tadi itu. Gitu. Sederhananya begini, dalam jeda kemanusiaan, itu ruang nggak boleh dipakai untuk perang. Kalau mau perang, cari ruang kalian kelompok silakan perang. Itu kan seperti itu. Tapi kan kita mau ini kan dibangun perdamaian. Ya kan? Karena kalau gitu itu pun jangan dilakukan. Jeda kemanusiaan, kemudian bangun dialog untuk lihat apa sebenarnya yang persoalan di Papua. Karena kalau ini terus terjadi, kalau ruang-ruang jeda kemanusiaan, dialog tidak dibuka, yang paling banyak menjadi korban adalah masyarakat sipil, dan ujungnya adalah kegagalan negara dalam mengatasi persoalan di Papua. Yang gagal kan negara. Tentu. Harusnya negara bisa refleksi itu. Negara gagal, negara malu. Pendekatan segala macam pendekatan sudah dilakukan. Otsus. Tapi tidak efektif. Kalau gitu apa? Ajak bicara toh. Dikasih itu yang belum dilakukan. Pembangunan sudah. Sudah, infrastruktur. Infrastruktur sudah. Militer sudah. Iya. Otsus dikasih. Terus harusnya kan kayak gini, saya sudah kasih kamu apa saja, tapi kok kamu masih ini sih? Sebenarnya apa maumu? Kan harusnya gitu. Ada pertanyaan itu. Iya, harus ajak bicara. Gitu loh. Oke. Baik, kawan-kawan masa aksi unjuk rasa, sebetulnya banyak sekali yang ingin saya diskusikan, yang ingin saya tanyakan pada narasumber kita Kak Anum, tetapi sayang sekali waktu juga yang membatasi kita, dan saya berharap kita di lain waktu akan berbincang lebih panjang lagi dengan Kak Anum terkait dengan masalah Papua. Tetapi satu hal yang pasti bahwa konflik di Papua itu tidak hanya mengakibatkan korban pada kedua belah pihak, yaitu pihak yang ingin merdeka dan juga dari TNI atau Polri sendiri. Tetapi yang pada situasi terjepit yaitu adalah masyarakat sipil di Papua yang lebih banyak dirugikan, menjadi korban secara langsung kekerasan maupun mereka tidak bisa mengakses berbagai pelayanan publik akibat dari konflik laten ini. Mereka mau ke kebun tidak bisa, mereka mau ke sekolah tidak bisa, mereka tidak fasilitas kesehatan mereka tidak bisa akses gitu, dan itu situasi ini sudah berlangsung sangat lama di Papua. Nah, jadi kami di Imparsial juga masyarakat sipil secara konsisten terus menyuarakan untuk pemerintah segera menghentikan pertama pengiriman pasukan TNI ke Papua, karena itu tadi dikatakan oleh Kak Anum tidak menyelesaikan persoalan, dan juga segera melakukan dialog. Tadi Kak Anum juga sudah menyampaikan. Ini kita sudah lakukan pembangunan pendekatan, sudah militer, sudah otsus, sudah, tetapi juga tidak kunjung membuahkan hasil, dan satu-satunya nampak yang perlu untuk dilakukan adalah ajak mereka bicara. Berbagai pihak atau kelompok yang ada di Papua. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Anum sudah mampir di Imparsial podcast Unjuk Rasa. Namanya Unjuk Rasa karena setiap orang punya hak untuk bicara. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam untuk kita semua.